Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Kita undang pembicaranya terlebih dahulu ya. Jadi malam hari ini kita akan berdiskusi dan sharing-sharing mengenai seputar KKN di perbatasan. Bersama Ketua dari SSP 6, Saudara Anugrah Arya Bakti, dan Wakil Ketua SSP 6, Saudara Tri Anggoro. Sambil kita menunggu, boleh teman-teman nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung tulis saja di chat box. Halo. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Anugrah. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Anugrah. Hah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah. Ya, ini teman-teman semua, jadi yang menjadi pembicara kita pada beliau ini adalah ketua dari SSP 6, Sobat Project 6. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih sekarang? Sebelum masuk ke nggak ada kesibukan ya? Nggak ada kesibukan. Gimana? Sambil kita menunggu pembicara satunya, mungkin kita buat teman-teman nanti yang bisa tanyakan saja di kolom chat box. Ya, boleh, silakan. Oke, mungkin atau kita mulai dulu aja ya. Hai. Oke. Sorry, aja. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan baru saja hadir Ketua P6 Saudara Tri Anggoro. Ya. Kotak tempatnya. Oke, udah. Boleh. Bisa dimulai ya, Mas Tri. Oke. Ya, jadi teman-teman pada malam hari ini kita akan membahas seputar KKN di perbatasan, tantangannya atau ketua dan wakil ketua dari Saudara Project 6 kali ini akan sharing untuk mengikuti KKN di perbatasan. Sebelumnya mungkin belum masuk ke tentang kenapa kita harus perbatasan, kita bisa ngobrol tentang kira-kira kan KKN ini merupakan mungkin
teman-teman di sini baik punya pandangan tentang apa yang sekarang menjadi di masyarakat itu belakangan ini. Mungkin Anu aja dulu ya. Dari Tri dulu. Kenapa kau ketawa? Ya, boleh. Silakan Anugrah bisa cerita perubahan yang ada di masyarakat yang dirasakan saat ini. Kemudian nanti menginspirasi Anugrah atau peran. Ya, mungkin pertama-tama kita berbicara mengenai peran generasi muda. Peran kita itu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya itu dengan melakukan pengabdian KKN mandiri di lokasi-lokasi yang secara umum masih daerah-daerah yang tertinggal. Tujuannya apa? Ya untuk memberikan manfaat pada masyarakat ataupun kita sebagai generasi muda ini kontribusi terhadap perubahan masyarakat. Seperti yang telah kita lakukan, yaitu kita pernah melakukan program mandiri di Kalimantan Raya. Banyak hal yang kemudian menjadi permasalahan masyarakat yang bisa jadi di antara lokasi satu dan lokasi lainnya itu berbeda-beda dan tidak sama seperti itu. Jadi tugas kita sebagai generasi muda, mahasiswa yang berpendidikan itu, selain kita belajar dari dalam kelas dan kita belajar mengenai hal-hal yang bersifat ilmuwan, kita juga harus belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, memahami masyarakat, memahami permasalahannya, dan kemudian mencoba untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Mungkin nanti akan kita bahas ya mengenai pengalaman masing-masing, Mbak. Terima kasih. Sebelumnya mau konfirmasi dulu, suara saya jelas terdengar? Jelas terdengar. Jelas. Mungkin saya bisa disambung oleh Tri, mungkin ada terkait Oke, makasih ya Mbak Syaril. Mungkin terkait menjawab, mungkin ada beberapa teman yang takut dengan KKN mandiri ya, bahwa KKN mandiri itu kan mungkin berat gitu kan, atau segala sesuatunya ada di secara mandiri gitu. Tapi di balik itu semua ada hal besar yang tidak akan kalian pernah dapatkan di luar KKN mandiri gitu kan. Apalagi yang lokasi, baik dari lokasi, waktu, pemilihan tempat, ataupun kultur dan budayanya itu kan kita sendiri yang memilih gitu kan, berlokasi di mana. Kemudian terkait permasalahan masyarakat yang ada, saya pikir berdasarkan pengalaman saya pribadi itu lebih kompleks permasalahan masyarakat yang ada di KKN mandiri daripada yang ada di KKN reguler gitu. Tanpa mengesampingkan KKN reguler ya. Tapi kalau kalian memang ingin merasakan beliau apa itu yang mengabdi ke masyarakat, bagaimana mengatasi permasalahan masyarakat secara mandiri dan segalanya, itu ya salah satu jalannya adalah mandiri gitu. Kalian akan dilatih bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana menjadi seorang pengabdi masyarakat yang benar-benar menyelesaikan masalah masyarakat, nanti akan berdiskusi secara langsung dengan masyarakat. Apalagi waktu dari KKN mandiri ini kan cukup lama ya, 40 sampai 50 hari kesepakatan dari timnya begitu. Mungkin itu aja Mbak buat pengantar pada malam hari, nanti kita akan lanjut ya. Jadi mungkin
yang bisa dari kebetulan Rizky dan juga dari anugerah ini bahwa ada masalah-masalah yang lebih pandangan atau kontribusi dari pihak luar daerah perbatasan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan apa sih atau diberikan oleh generasi muda dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, itu Mungkin dimulai dari ya? Anugerah dulu. Gangguan sinyalnya. Iya, kayaknya jaringannya kontribusi kita generasi muda dalam hal kepentingan masyarakat umum banyak cara ya. Salah satunya dengan cara melakukan pengabdian. Maksud dari pengabdian ini tidak hanya kita mengabdi dengan kemudian melakukan hal-hal yang seperti belajar, memberikan pembelajaran, tapi ada hal-hal lain. Misalnya, contoh misal ada suatu potensi dalam satu daerah. Contoh itu adalah adanya hutan mangrove saja. Kita sebagai generasi muda ini melihat itu ada potensi tentang hutan mangrove. Apa yang bisa kita lakukan terhadap hutan mangrove itu sehingga hutan mangrove itu memberikan manfaat pada masyarakat, tapi tidak juga merusak lingkungan. Contohnya apa yang kita lakukan dengan cara membuka wisata hutan mangrove. Itu adalah contoh sederhana peran dari generasi muda ke masyarakat. Bagaimana cara kita mengembangkan wisatanya dan bagaimana cara-caranya? Nah, itulah perlu bagi kita semua untuk bertemu secara langsung pada masyarakat. Dengan kesenian yang bisa dilihat di sana dan apa saja permasalahan di sana. Itu satu contoh dari peran kita untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Seperti itu, Pak Sarif. Oh ya, baik, berarti mungkin salah satunya melalui salah satu bentuk kontribusi dalam mungkin sedikit menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Oke. Mungkin kalau dari maaf Mbak Syarira, tadi kan saya sempat keluar, mungkin bisa diulang pertanyaannya nggak? Jadi kan sudah sebelumnya yang ada di masyarakat, selanjutnya peran yang bisa diambil oleh generasi muda dalam Halo, Mbak. Ya, oke. Saya udah dapat poinnya. Ya. Makasih ya Mbak, makasih lagi Mbak Syarira. Jadi mungkin tadi terkait permasalahan muda di masyarakat, dan untuk sekarang kan terkait peran apa sih yang bisa diambil oleh anak muda untuk terjun langsung ke masyarakat dan mengaktifkan masyarakat. Sebenarnya kalau peran itu banyak peran apa aja yang bisa diambil anak muda untuk terjun langsung ke masyarakat, terutama pada saat pandemi memang terbatas. Nah, dan saat pandemi ini, memang muncul banyak ketakutan dari beberapa mahasiswa untuk memberanikan diri untuk ikut terjun langsung ke KKN Mandiri, gitu kan. Entah itu baik dari COVID-19-nya yang meningkat, ataupun vaksinasinya, ataupun segala sesuatunya yang mungkin dipikirkan mereka dapat mempersulit mereka. Padahal ya, ketika kita sudah memasuki KKN Mandiri, itu kita adalah sebuah tim gitu. Kita adalah sebuah tim, bukan individu yang berjuang sendiri gitu.
kita sebuah menurunkan ego masing-masing yang untuk mengatasi sebuah masalah untuk kemajuan bersama gitu kan. Mungkin peran yang bisa diambil dari generasi muda pada saat ini itu adalah membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Seperti yang dibilang Anugrah tadi, bahwa pada saat GBN generasi ke-6 melakukan KKN mandiri atau sebuah pengabdian di Desa Setabu, itu memang membantu masyarakat di desa, khususnya Desa Setabu itu melalui pariwisatanya. Kita berusaha untuk membangkitkan pariwisata mereka dengan melakukan pembaharuan dan apa ya, upgrade lah tempat wisata di sana, yaitu ada hutan mangrove, ada ada hutan mangrove, ada tempat spot-spot foto segala macam. Itu yang kita bantu dari situ kan, untuk contoh dari generasi Bakti Negeri yang ke gitu kan. Mungkin untuk peran anak-anak muda yang sekarang itu kan dari COVID-19 ini kan banyak terdampak di sektor ekonomi, banyak terdampak di sektor ekonomi, pendidikan, atau bahkan akses jaringan internet dan sebagainya macam. Nah, itu bisa menjadi sebuah peran penting yang bisa dimasukin oleh generasi muda. Mungkin dari sektor ekonomi, mereka bisa melihat potensi yang ada pada desa tersebut atau pada daerah tersebut, yang kemudian nanti bisa mereka olah, bisa mereka pikirkan untuk nantinya apa yang dapat membantu, hal apa yang bisa membantu desa ini tuh menjadi ekonominya menjadi jauh lebih baik lagi gitu kan. Mungkin seperti contoh Setabu itu dari sektor wisata, dan memang terbukti setelah kami melakukan sebuah pembaharuan atau di Desa Setabu di hutan mangrove-nya itu, memang ada peningkatan lah yang terjadi di sana, itu baik wisatawan yang bertambah banyak datang, ataupun peningkatan penjualan tiket dan segala macamnya itu lumayan meningkat ya setelah kami melakukan pembangunan segala macam itu, dengan kerjasama kami dengan pemerintah desa di sana dan juga masyarakat yang setuju bahwa akan adanya pembaruan di desa tersebut. Nah, mungkin untuk contoh pendidikan itu luar biasa. Mungkin teman-teman yang join bisa lihat di Kumparan, di artikel yang Kumparan itu ada artikel terbaru yang baru dirilis oleh teman-teman generasi Bakti Negeri generasi ke-7, itu bahwa mereka bantuan pengajaran ke sekolah Tabel Batas. Nah, sekolah Tabel Batas ini tuh hanya sekolah yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, itu dikarenakan akses yang cukup sulit, kemudian jaringan internet yang tidak terlalu bagus, dan listrik yang tidak selalu ada 24 jam, dan juga tenaga pengajar yang tidak banyak ingin datang ke sana, dan teman-teman dari generasi ke-7 itu bisa melakukan bantuan pengajaran tersebut, dan memang itu sangat-sangat berdampak untuk kemajuan pendidikan di sana gitu. Dan mungkin peran-peran seperti itulah yang bisa anak-anak muda atau generasi muda sekarang itu ambil gitu loh, untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Karena setelah dari dunia perkuliahan, kalian nggak tahu bakal bisa mengabdikan diri kalian kepada masyarakat tuh melalui apa gitu loh. Cuman kan setelah kalian pada masa kuliah, kalian bisa melakukan pengabdian diri kalian kepada masyarakat itu ya melalui KKN Mandiri ini ataupun dengan KKN yang lain gitu loh. Cuman kalau memang tantangan yang lebih besar dari KKN Mandiri ini. Mungkin dua peran itu aja sih dari pandangan saya pribadi yang bisa diambil anak muda pada saat mengikuti KKN Mandiri dengan kondisi seperti ini. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Itu aja Mbak Syarina, makasih ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi mungkin kalau menanggapi yang tadi itu kan ada peran yang bisa diambil dari sebuah kegiatan proyek ikut KKN dengan membantu dalam beberapa sektor seperti sektor ekonomi dengan membantu mengembangkan pariwisatanya, atau dari sektor pendidikan memberikan bantuan pengajaran, apalagi di sekolah tapal batas yang dimana itu di perbatasan pasti kehadiran kita atau teman-teman yang dari luar pulau yang jauh itu pasti sedikit mungkin banyak tambahan insya Allah akan bisa memberikan semangat begitu kurang lebih ya. Tambahan terkait Ya, mungkin sektor pendidikan bahwa ya silakan. Kepala sekolah dari sekolah Tapal Batas itu Umi Suraida, itu memang benar-benar ikut membantu mereka dalam melakukan pengajaran di sana. Karena apa? Karena seperti kita ketahui bahwa Pulau Jawa itu pendidikannya memang jauh lebih maju dibanding pulau yang lainnya. Apalagi di daerah perbatasan.
Dan mereka tuh berharap ketika kita datang ke sana, kita bisa membantu dengan apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita alami, dan apa yang sudah kita pelajari. Karena mereka percaya bahwa pendidikan yang kita dapat, pendidikan yang kita peroleh, itu bisa menjadi acuan mereka untuk dapat menjadi lebih baik lagi gitu. Karena yang berdasarkan dengan pengalaman kita, pembelajaran kita di Pulau Jawa yang mungkin berbeda dengan pulau lainnya, itu yang menjadi sebuah harapan mereka ketika adanya orang yang datang, anak atau mahasiswa dari Pulau Jawa datang ke sana itu melakukan bantuan pengajaran, itu memang sangat-sangat diharapkan gitu kan. Dan juga teman-teman generasi 7 kemarin bukan hanya membantu pengajaran di sekolah tanpa batas, tapi juga di sekolah-sekolah di desa tempat mereka tinggal, salah satunya Liang Bugil, itu mereka melakukan pengajaran baik formal maupun non formal gitu kan. Ada yang di sekolah melalui bekerja sama dengan guru, ada yang di luar sekolah di luar jam pelajaran mereka. Jadi besar harapannya sih mahasiswa-mahasiswa yang ada di Pulau Jawa, terutama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu dapat mengabdikan dirinya melalui KKN Mandiri ini di luar pulau, karena mereka membutuhkan peran-peran seperti anak muda seperti kita untuk membantu mereka mengatasi masalah pendidikan. Gitu ya, Mbak. Oh ya, oke. Jadi memang pada dasarnya kehadiran kita di sana tuh memang sudah dinantikan oleh dari kepala sekolahnya sendiri, Umi Suraidah. Dan kalau mungkin dari sini bisa kita sepakati bahwa untuk kita bisa berkontribusi atau berperan dalam masyarakat itu tidak bisa dibungkiri bahwa kita memerlukan peran sebuah organisasi. Betul. Atau berhimpun dalam suatu komunitas atau organisasi. Nah, mungkin masuk ke situ dari Anugrah dulu atau Tri bisa menjelaskan kenapa sih kita untuk bisa berperan itu kita Mungkin harus bergabung dalam Bapak sebuah komunitas mantan ketua atau DPM sebuah dulu, boleh? organisasi seperti itu. Mungkin dari Saya hanya sebagai dua. anggota. Kok malah ketua Oh, DPM? iya. Silahkan, Mungkin yang pengalamannya Ya, lebih luas ya. Bapak. ya. Boleh, monggo. Ini langsung masuk dalam inti ya. Inti maksudnya itu kita tidak lagi membahas secara umum. Tadi kita sudah membahas masalah umum. Kita langsung masuk ke pembahasan yang inti mengenai KKN Mandiri di perbatasan. Jadi teman-teman, kenapa sih perlunya ada sebuah organisasi dalam hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kemajuan masyarakat? Organisasi itu kan tidak hanya terdiri dari satu orang saja, tapi juga banyak orangnya. Dan juga kita sebagai pribadi masing-masing itu tidak akan bisa melakukan perubahan kalau hanya kita sendiri. Maka diperlukan sebuah organisasi yang dalam hal ini organisasi yang mempunyai beragam macam karakter, beragam macam pikiran, yang tujuannya satu, untuk memajukan masyarakat. Kalau kita istilahkan dengan kata yang sederhana, kita mungkin sering mendengarnya seperti sapu. Satu lidi itu tidak bisa membersihkan satu kotoran, atau hanya bisa berperan sedikit lah untuk melakukan perubahan. Tetapi ketika lidi-lidi itu pun digabung menjadi satu dan menjadi besar dan banyak, maka dia bisa membersihkan apapun. Begitulah peran organisasi. Juga dalam hal peran organisasi ini, kita bisa melakukan itu secara bersama-sama, yang mungkin pada waktu kita sendiri perseorangan itu terkadang tidak berani ataupun malu untuk melakukannya. Dengan semakin banyaknya anggota, dengan semakin banyak orang-orang yang ingin berkontribusi untuk perubahan, maka hal-hal yang mungkin menurut kita lakukan sendiri itu susah ataupun mustahil, bisa direalisasikan dengan adanya organisasi yang mempunyai peran masing-masing di dalamnya. Nah, dalam hal ini jelas, karena kita sudah masuk pada pembahasan, dalam hal ini adalah Generasi Bakti Negeri. Generasi Bakti Negeri ini adalah sebuah organisasi yang berfokus dalam hal pengabdian KKN pada waktu KKN Mandiri, yang dimana lokasinya itu ada di Kalimantan Utara, perbatasan antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Jadi sangat penting
apakah bisa seorang mahasiswa yang ingin memberikan perubahan kepada masyarakat di daerah perbatasan dan dia melakukannya sendiri? Sangat sulit tentunya. Maka perlu suatu organisasi yang dapat mewadahi setiap keinginan-keinginan untuk memberikan pengabdian ataupun perubahan kepada masyarakat. Itu Mbak Syadira. Mungkin dari Trianggoro silakan menambahkan. Oke. Mungkin langsung saya tambah aja ya terkait peran pentingnya organisasi Silakan. dalam kehidupan kita atau terutama kehidupan perkuliahan gitu ya. Mungkin benar kata yang Anugrah tadi bilang bahwa dalam berorganisasi itu kita nggak sendiri gitu loh. Kita beramai-ramai, saling bahu-membahu, saling sama-sama berjuang gitu lah. Memang diistilahkan oleh Anugrah tadi sebagai satu lidi tidak bisa membersihkan kotoran gitu kan. Cuman ketika kita bersama-sama dan dengan banyak seperti ini kita bisa membersihkan semuanya gitu kan. Mungkin kita sebelum terkait membahas organisasi, yang saya tahu itu ada dua tipe mahasiswa. Yang pertama itu kupu-kupu dan yang kedua itu kura-kura gitu loh. Dan aku sarankan kepada teman-teman yang masih kuliah atau yang sedang berkuliah atau yang ingin kuliah, itu janganlah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu karena ruginya besar. Ketika kalian menjadi kupu-kupu itu cukup ya di awal-awal semester lah, semester 1, semester 2. Setelah itu cobalah kalian untuk menjadi seorang kura-kura gitu kan. Mungkin teman-teman bertanya nih, kupu-kupu itu apa, kura-kura apa gitu kan. Nah, mungkin ada istilah kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi dia datang ke kampus itu hanya untuk kuliah, kemudian setelah kuliah dia pulang. Kemudian begitu terus sampai dia selesai gitu kan. Dan ada mahasiswa yang seperti kura-kura, tapi bukan kura-kura yang lambat gitu kan. Tapi ini mahasiswanya tuh kura-kura tuh dia kuliah rapat. Ketika dia pulang itu hanya dia untuk beristirahat gitu. Dan cobalah teman-teman untuk menjadi seorang kura-kura ketika menjadi seorang mahasiswa, karena apa yang kalian dapat setelah kalian menjadi kura-kura pada saat mahasiswa itu jauh luar biasa ketika kalian menjadi seorang kupu-kupu gitu kan. Makanya di sini aku pesenin pentingnya sebuah organisasi di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan perkuliahan. Mungkin pada saat SMA, SMP atau bahkan SD sebuah organisasi itu tidak terlalu penting gitu kan. Cuman pada saat kuliah berorganisasi itu adalah menjadi suatu hal yang penting karena akan berpengaruh kepada kehidupan kalian setelah kalian selesai kuliah. Karena pada saat kalian berorganisasi, kalian kenal banyak orang, kalian punya banyak link, kalian punya banyak informasi, kalian punya banyak pengetahuan, dan itu akan berpengaruh pada saat kalian ingin mencari kerja, gitu. Kalian ingin membuka sebuah usaha, kalian ingin mencari partner bisnis, kalian ingin menjadi YouTuber atau menjadi vlogger atau menjadi influencer segala sampai pun itu membutuhkan banyak orang yang tahu akan diri kalian gitu kan. Jadi pentingnya sebuah organisasi ya sangat-sangat penting menurut pandanganku pribadi. Mungkin selama kuliah aku ada ikut beberapa organisasi dan ikut kepanitiaan juga, itu sangat-sangat penting terutama pada saat memutuskan diri untuk ikut ke generasi bakti negeri. Dan jujur begitu masuk generasi bakti negeri hampir setengah dari kehidupan mahasiswaku ku berikan ke GBN gitu. Mungkin ya Anugrah tahu, Carira tahu, dan teman-teman yang nonton tahu, mungkin yang sesama generasi kita yang ke-6, bahwa hampir setiap hari kita saling bertemu, saling bertatap muka untuk membahas sebuah permasalahan masyarakat gitu. Untuk memecahkan suatu permasalahan masyarakat yang ternyata benar dampaknya itu cukup besar untuk kehidupan kita gitu loh kan. Kita punya banyak teman, kita punya banyak perkenalan segala macam dari kita, baik dari sponsorship ataupun media-media yang lain, percetakan segala macam, itu sangat saling connected lah buat kehidupan kita gitu loh kan. Dan pada saat kuliah ya oke, kita kuliah gitu loh. Pada saat rapat ya kita rapat gitu loh, untuk pembahasan yang produktivitas kita tuh memang jauh lebih bagus dibanding mahasiswa yang seorang kupu-kupu gitu. Mereka akan hanya keluar pada saat ada teman yang mengajak nongkrong, pada saat teman-teman pada saat ngajak menonton atau lain. Kita hampir mungkin bisa dihitung jari ya, generasi GBN yang ke-6 itu refreshing bareng-bareng tuh bisa dihitung pakai jari, karena memang pemikirannya hanya untuk memikirkan permasalahan masyarakat, memecahkan masalah masyarakat, memikirkan bagaimana kedepannya segala macamnya. Dan itu memang sampai saat ini aku rasakan memang benar-benar berdampak buat kehidupan aku setelah
menyelesaikan masa kuliah gitu loh. Jadi saran dan masukan buat teman-teman yang sedang berkuliah ataupun yang ingin berkuliah, mungkin cobalah untuk ikut satu atau dua organisasi dan sebuah kepanitiaan, karena itu akan berdampak besar bahwa organisasi sangat-sangat penting untuk kehidupan kalian, terutama pada saat berkuliah. Gitu Mbak ya. Makasih. Terima kasih. Jadi ini ya mungkin kalau saya simpulkan, selain kita ketika kita mengikuti sebuah KKN itu bukan cuman kita misalkan memberikan bantuan pengajaran, bukan kita yang mengajar, tapi mungkin jauh lebih banyak kita yang belajar dari masyarakat atau belajar dalam proses ketika kita menyusun program itu sendiri, proses bersama teman-teman mempersiapkan acara itu justru kita lebih banyak belajar mungkin ya Jadi kalau dibanding sedikit tambahan Mbak ya. Jadi apa mungkin pada teman-teman jangan pernah berpikir ketika teman-teman masuk dalam sebuah organisasi atau teman-teman sudah mengabdikan diri kepada masyarakat bahwa teman-teman tuh yang paling pintar, bahwa teman-teman tuh yang paling jago, bahwa teman-teman tuh yang paling hebat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena ketika kita sudah tergabung dalam organisasi atau melakukan pengabdian ke masyarakat, percayalah bahwa kita itu sama-sama saling belajar. Kita sama-sama saling bertukar pikiran, kita sama-sama saling bertukar pendapat, dan untuk memecahkan sebuah masalah yang memang itu harus kita pecahkan bersama. Jangan pernah teman-teman berpikir untuk, wah di sini gue yang paling hebat, di sini gue anak BEM, di sini gue anak PTN, di sini anak gue ini, ya gue dong yang harus menguasai itu. Jangan pernah kayak gitu, karena belum tentu apa yang teman-teman pikirkan itu dapat memecahkan masalah tersebut gitu kan, tanpa teman-teman mendengar masukan atau suara-suara dari teman-teman yang lain. Karena dalam sebuah organisasi, musyawarah itu penting. Jangan pernah keras kepala, karena tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Gitu. Cukup. ya, mungkin dari Anugrah ada Jangan disanggah tambahan dong. Nanti malah debat kita di sini. atau sanggahan. Jangan debat di sini, cukup langsung aja kalau mau debat. Banyak keunggulan ataupun keuntungan organisasi yang sudah disampaikan oleh Tri dan Putri di awal. Ya, teman-teman bergabunglah nanti bersama tim masing-masing. Lanjut Mbak. Cukup lah, gak usah banyak-banyak dia. Udah cukup ya tambahannya. Ya, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan dari tadi ketika bahwa kita ketika masuk organisasi itu nggak boleh ingin didengar selalu pokoknya membawa siapa aku kayak gitu, itu pasti nanti akan jadi penyakit dalam sebuah organisasi. Di samping itu terkait ya hal yang tadi bahwa kita belajar banyak justru dari masyarakat, itu benar sekali. Saya ingat ketika kita membantu kegiatan di sekolah tapal batas mengajar online itu, bahkan ada anak-anak yang untuk mendapat sinyal WA aja harus ke bukit, naik ke bukit kayak gitu. Dan itu sepertinya kayak kalau dirasakan itu sangat menampar buat kita semua yang kadang-kadang kuliah online dengan segala fasilitasnya, kamera Zoom dimatiin, ditinggal pergi. Ya, salah satu pembelajaran justru kita yang lebih banyak belajar dari mereka mungkin. Mungkin kan dari cerita Mbak Sarira tadi terkait ada seorang siswa yang harus mendapatkan sinyal berjuang menaik bukit itu, ya suatu pembelajaran yang kita sangat-sangat jelas kita dapatkan itu bahwa ya rasa bersyukur gitu, bahwa dengan keadaan kita sekarang, dengan kemampuan ekonomi kita sekarang dan fasilitas yang kita punya, janganlah kita sia-siakan gitu, karena ada yang jauh lebih susah dan lebih membutuhkan dibanding kita gitu. Mungkin boleh dilanjut Mbak Syaril. Mungkin Mas Anugrah ada tambahan yang langsung waktu itu terjun di sana, mungkin dapat cerita-cerita yang serupa, tapi contoh kasus yang lain. Banyak ya. Kan ya, banyak kalau mau diceritakan, cuman mungkin kita ikutin beberapa aja dulu, mau seperti apa pembahasannya. Nanti baru kita cerita panjangnya, sambil mengalur. Sambil jalan. Oh iya. Oh, oke, baik. Karena kalau mengikuti alur pembahasan, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang pentingnya mengikuti sebuah komunitas atau organisasi dan apa
manfaat-manfaatnya. Agar Oke. seimbang dan agar fair, mungkin kita harus menceritakan konsekuensi-konsekuensinya. Apa sih Ya, manfaat-manfaat benar, yang kita benar. Betul. dapatkan selama kita organisasi? Pasti kan itu tentu ada Siapa dulu konsekuensi tuh? yang harus kita tanggung dalam kita berorganisasi. Oke, saya Mungkin dulu ya. dari Anugerah dulu. Anugrah dulu atau Ya, terkait konsekuensi ikut organisasi, yang pertama yaitu padatnya waktu. Ya. Padatnya waktu. Jadi, memang orang yang mempunyai kesibukan dalam organisasi dan orang yang tidak mengikuti organisasi jelas-jelas dalam hal waktu. Jadi, resiko ini bukan berarti sesuatu yang negatif. Bukan. Dalam hal waktu ini bukan sesuatu hal yang negatif kalau teman-teman semua padat waktunya. Tetapi itu malah menjadi ide atau pembelajaran bagi teman-teman. Bagaimana caranya untuk memanage waktu kalian sebaik mungkin. Dan kalian juga kan akan nanti terlatih untuk belajar dan menentukan prioritas di antara satu, dua, atau tiga kegiatan yang sedang kalian lakukan. Di situ kalian akan diberikan pembelajaran. Itu pertama, mengenai risiko waktu. Dan kalau teman-teman kita anggap organisasi itu adalah sebuah kegiatan aktivis, ya, sebuah kegiatan aktivis ataupun sebuah kegiatan uh, pemberian manfaat kepada hal yang lain, jelas-jelas dalam hal organisasi itu banyak pengorbanan tentunya. Selain konsekuensi tadi mengenai pengorbanan. Contohnya seperti apa? Masalah waktu, masalah tenaga, masalah pikiran, masalah dan bahkan juga masalah finansial juga. Ya, masalah finansial dan ada yang lebih ekstrim, masalah kesehatan tentunya. Tidak banyak teman-teman yang kemudian ikut organisasi itu dari segi tenaga, ya kelelahan dan keletihan, tapi percayalah tidak ada yang menyesal walaupun sudah capai seperti itu ya. Dan juga dalam hal finansial, masalah keuangan, pasti akan ada pengeluaran. Ya. Dan itu pun hal-hal yang bisa dibilang biasa ya dalam organisasi. Dan bahkan kesehatan, banyak juga teman-teman yang kemudian dalam kesibukan organisasi itu dia jatuh sakit, sederhananya flu seperti itu. Itu banyak. Nah, banyak hal-hal yang bisa dibilang konsekuensi dalam hal ikut organisasi. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah konsekuensi itu bukan hal yang negatif. Itu semua merupakan hal-hal positif yang memberikan pembelajaran bagi teman-teman semua. Bagaimana nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya, bagaimana nanti ke depannya di tengah-tengah masyarakat itu dapat berbaur, berinteraksi, berpikir bersama masyarakat, dan kemudian melakukan perubahan secara bersama-sama. Mungkin itu konsekuensi dalam organisasi. Tapi itu semua bukan adalah negatif ya. Itu semua kopi dulu. Ya, maaf, sudah. Anugrah sudah. Oh ya, jadi terlepas dari semua hal-hal yang kurang menyenangkan ketika dari proses, karena kalau bisa saya simpulkan tadi, mungkin ketika kita proses atau sedang dibentuk kan pasti banyak tidak enak. Kalau kita berada di zona Ya, nyaman, mungkin kita akan berada di situ-situ saja. Seperti itu ya kurang lebih. Boleh, mungkin saya menambahkan Oke, atau mungkin dari Tri ada memperjelas tambahan apa yang disampaikan Anugrah ya, karena mungkin hampir terkait sebagian resiko yang didapat itu sudah disebutkan Anugrah. Jadi mungkin betul yang pertama itu adalah waktu gitu kan. Waktu kita akan disita lebih banyak untuk berkumpul dengan teman-teman yang sekiranya bertukar pikiran atau bertukar pendapat, itu akan waktu kita tersita, terutama waktu istirahat dan waktu untuk kita bermain itu sangat-sangat tersita gitu kan. Karena apa? Karena kita membagikan sesuatu hal yang besar untuk kemajuan masyarakat gitu kan, seperti itu. Mungkin teman-teman akan tidak, mungkin kebanyakan teman-teman yang pada saat ingin ikut organisasi atau pada saat sudah ikut organisasi mereka belum siap akan hal itu gitu, akan waktunya disita, tiba-tiba yang tadinya santai tiba-tiba harus
harus seperti sekarang yang waktunya berkurang untuk waktu istirahat main game mungkin, atau pergi bareng teman-teman atau pergi bareng pacar atau kemana, itu mereka kebanyakan belum siap gitu. Tapi memang percayalah teman-teman semua bahwa bahwa apa yang kalian rasakan pada saat itu, waktu kalian disita, itu akan berdampak pada saat kalian di luar gitu. Kalian akan terbiasa bahwa kalian harus bisa memanage waktu kalian dengan baik gitu, bahwa kalian harus bisa memanfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Mungkin kalian dari jam sekian sampai jam sekian kalian harus kuliah, kemudian dari jam sekian kalian harus bisa rapat, jam sekian dari jam sekian kalian harus bisa mengatur waktu kalian untuk bersantai atau pada saat waktu kalian mengerjakan tugas segala macam. Jadi setiap harinya percayalah bahwa kalian ketika terbiasa melakukan hal itu, kalian akan biasa dihadapkan dengan hal-hal seperti itu gitu. Kalian akan terbiasa mengatur waktu kalian akan terbiasa dengan mengatur pola pikir kalian dan segala macamnya gitu. Itu yang pertama, waktu. Kemudian yang kedua, tadi mungkin kesehatan ya, yang dibilang anugerah, mungkin memang kita ikut terjun dalam sebuah organisasi. Mental sih ya, terutama ya, kesehatan mental dan pola tidur yang tidak teratur begitu ya. Kesehatan mental di sini apa? Mental kita harus banyak bersabar, karena kita menemukan orang yang sebelumnya tidak kita pernah temukan, tipe-tipe orang sebelumnya tidak pernah kita temui di kehidupan kita gitu. Ada orang yang temperamen, ada orang yang lembah lembut, ada orang yang mudah menangis, ada orang yang mudah tersinggung, ada orang yang cuek bebek segala macamnya. Itu akan kita temukan dalam sebuah organisasi gitu, dan mungkin mental kita akan terbiasa ketika di dunia kerja nanti, karena kita sudah merasakan hal itu pada saat kita mengikuti sebuah organisasi gitu. Jadi kita tidak akan pernah terkejut lagi, tidak akan pernah kaget lagi ketika kita bertemu dengan hal-hal gitu. Dan sisi baiknya ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita akan memahami bagaimana cara kita menghadapi orang-orang tersebut, dan bagaimana cara kita mengatasinya, dan bagaimana cara kita berperilaku kepada mereka, karena kita sudah terbiasa bertemu dengan orang-orang yang seperti ini gitu kan. Itu untuk kesehatan, itu baik dari kesehatan. Kemudian kesehatan waktu tidur itu pasti, karena dalam sebuah rapat itu waktu mulai dan waktu selesai itu tidak akan pernah sama. Mulai jam 7, ternyata tiba-tiba jam 8. Janjinya selesai jam 10, tiba-tiba jam 12. Itu nggak akan pernah diprediksi. Karena setiap organisasi pada saat melakukan sebuah rapat, itu mereka tidak ingin ada rapat lanjutan. Mereka ingin selesai pada saat itu juga. Terkait permasalahan mengatur program, permasalahan mengatur keuangan, kalau bisa selesai pada saat itu juga. Gitu kan. Mereka tidak akan pernah mau untuk berlanjut dan berlarut-larut. Karena apa? Karena kemungkinan ketika ada rapat lanjutan, orang-orangnya tidak akan pernah sama seperti pada saat mereka rapat pada hari ini. Gitu kan. Bentar. Ya, betul. Dan juga semangat dari melakukan rapat itu juga akan berkurang gitu. Jadi makanya ketika akan melakukan rapat, terutama di malam hari itu, waktu itu akan benar-benar banyak tersita, karena kita harus memikirkan sebuah permasalahan yang harus kita pecahkan. Kemudian apalagi nih, finansial. Nah, mungkin terkait finansial, mungkin teman-teman takut ya ketika kita berbicara mengenai finansial gitu kan, dalam tanda kata kutip uang, bahwa di sini teman-teman berpikir bahwa aku ikut organisasi berarti nanti keuanganku atau uangku akan berkurang gitu. Ketika berarti uangku nanti akan jajanku nanti akan berkurang dan segala macam. Tapi percayalah teman-teman, kalau teman-teman ikhlas fardholillahi ta'ala terhadap apa yang teman-teman lakukan, hal itu tidak akan terasa, hal itu tidak akan berguna. Ketika teman-teman harus mengeluarkan uang sekian, tapi dengan sebuah manfaat yang jauh luar biasa, itu tidak akan terasa dan malah akan mendapatkan sesuatu hal yang di luar dari dugaan kita. Mungkin contoh finansial yang dikeluarkan oleh generasi ke-6 GBN pada saat melakukan pengabdian di Sebatik. Kami tidak akan pernah menyangka bahwa berapa banyak uang yang kami keluarkan itu mendapatkan sebuah balasan yang luar biasa ketika kami sampai di sana gitu. Contoh seperti kami makan gitu. Makan, kami tidak pernah menyangka bahwa kami itu di sana akan diberi bahan makanan oleh warga sana gitu. Yang padahal notabene uang belanja atau uang masak itu sudah kami siapkan. Tapi ternyata
Allah berkehendak lain, kami mendapatkan bahan masakan dari warga sekitar seperti ikan, kerang, kepiting, udang, gitu kan, bukan beras, sarapan, gorengan segala macam itu kami hampir setiap hari dapat gitu dari warga-warga sekitar. Mungkin generasi ketujuh juga merasakan hal itu. Gitu. Kemudian yang kedua yang kami rasakan itu adalah kami dipermudah untuk melakukan tes rapid antigen pada saat itu. Yang padahal sebelumnya kami sudah pusing bahwa pada saat itu awal COVID-19, awal 2021 lebih tepatnya, kami pusing memikirkan bahwa harga rapid antigen itu sangat mahal. Di sana tuh hampir sekitar 300 atau 400 ribu, bahkan mungkin 200 paling murah, 250 lah paling murah. Dikalikan kami pada saat itu ada kami sekitar uang 9, 250, 300 dikali 9 udah sekian juta. Tapi dengan apa yang sudah kami lakukan, dengan apa yang sudah kami luangkan, dan dengan apa yang sudah kami relakan, kami mendapat sebuah bantuan bahwa rapid antigen kami untuk pulang itu ditanggung 100% oleh pemerintah kabupaten tempat kami melakukan KKN. Mungkin kalau Pak Hasan Basri melihat ini, terima kasih banyak Pak atas bantuannya selama kami di sana, atas kemudahannya kami di sana, sudah memfasilitasi kami dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Itu kami mendapatkan sebuah bantuan bahwa rapid antigen kami itu ditanggung 100%. Gitu Pak. Kendaraan kami di sana kami tidak perlu pusing-pusing. Warga di sana memberikan kami pinjaman motor. Kami cukup isikan bensin, kemudian kami pakai bebas mau kemana. Kami dipinjamkan mobil oleh Pak Hasan ketika kami berada di Kabupaten Nunukan. Gitu. Dan percayalah teman-teman bahwa finansial yang teman keluarkan, sebagian finansial yang teman-teman keluarkan, sebagian waktu yang teman-teman keluarkan itu bahwa akan segera diganti. Teman-teman ikhlas melakukan hal itu. Mungkin finansial teman-teman takut ketika bergabung dengan sebuah komunitas atau sebuah organisasi, terutama KKN Mandiri, bahwa finansial yang dikeluarkan itu akan sangat-sangat besar. Tentu tidak, karena terutama generasi Bakti Negeri, suatu kebanggaan bagi saya tersendiri, masuk ke dalam keluarga besar generasi Bakti Negeri itu adalah sebuah komunitas KKN Mandiri pertama dan tertua di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gitu kan. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena apa? Karena dengan banyaknya generasi yang sudah ada 5 generasi di atas generasi saya, itu seniornya luar biasa baik, luar biasa humble, luar biasa segala sesuatunya gitu. Mereka membantu dengan fadhilillah ta'ala, ikhlas sepenuh hati apa yang kami alami terkait finansial, sponsorship, keberangkatan, antigen segala macam. Alhamdulillah generasi Bakti Negeri komplit lengkap dalam satu komunitas. Gitu kan. Semua dibantu asal semuanya jelas dan punya maksud dan tujuan yang benar gitu loh kan. Mungkin teman-teman SSP di generasi ke-7 juga merasakannya, dan teman-teman generasi ke-6 juga sudah jauh lebih merasakan gitu kan. Mungkin itu terkait finansial. Mungkin apalagi satu lagi tadi aku lupa. Waktu, kesehatan, finansial, sama apa lagi tuh? Ada lagi nggak? Cukup kayaknya. Udah ya, itu aja mungkin ya. Lupa gue. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait teman-teman. Kayaknya. Apa namanya? Hal apa atau keburukan apa yang didapatkan ketika kita mengikuti sebuah organisasi atau bahkan komunitas KKN Mandiri. Itu Mbak Syira. Mungkin boleh dilanjut, Mbak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya sepakat sekali ya terkait bagaimana ketika kita mengikuti organisasi apalagi KKN Mandiri ini waktu kita akan terkuras, apalagi kalau misalkan minggu pagi kita harus cari uang, aul-aul, jualan baju dan lain-lain. Itu kan weekend kita harus bangun subuh-subuh kayak gitu, harus kumpul. Itu pasti akan ya itu sebuah pengorbanan. Tapi saya pernah mendapatkan satu nasihat bahwa memang ketika waktu itu tidak digunakan untuk hal yang baik, kecenderungannya akan digunakan untuk hal yang buruk. Jadi insya Allah tidak akan ada ruginya ketika kita mengikuti organisasi kayak gitu. Mungkin karena kita sudah membahas terkait motivasi apa dan urgensi apa untuk mengikuti sebuah komunitas ini, mungkin langsung kita masuk ke pembahasan teknis. Gimana Anugrah dan Tri ya, kita harus masuk ke teknis. Untuk proyek KKN Mandiri ini, proyek
KKN di Sebatik ini kan kita sebelumnya pasti ada survei terlebih dahulu. Mungkin bisa diceritakan dari Anugrah ketika survei itu sebelumnya apa yang dilakukan, Oke, apa saja baik. Sekarang kita target-targetnya masuk misalkan. teknis ya, teman-teman pengabdi yang kemudian ingin memberikan perubahan kepada masyarakat. Sebelum kita melakukan eksekusi ataupun mungkin melakukan program bersama masyarakat, tentu kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Survei ini adalah observasi secara menyeluruh. Observasi itu ada satu syarat yang harus dilakukan, dan ini harus diterapkan, tidak boleh tidak, yaitu menggunakan panca indera. Jadi pada waktu nanti teman-teman melakukan survei observasi, teman-teman harus menggunakan semua panca indera itu, ya, dari pengamatan mata, kemudian dari pendengaran, kemudian merasakan. Nah, jadi survei itu tidak boleh dilakukan secara online, teman-teman. Ya, tidak boleh dilakukan secara online. Dan juga tidak boleh menggunakan informasi yang bersumber dari katanya. Jadi teman-teman perlu benar-benar untuk datang ke lokasi secara secara diri sendiri, bukan melakukan pengamatan secara online. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam observasi, seperti mempersiapkan surat perizinan dari kampus. Ingat teman-teman, teman-teman di sini melakukan KKN mandiri. KKN itu merupakan akademik dari universitas. Jadi teman-teman harus menggunakan perizinan dari universitas. Nah, kemudian sebelum teman-teman melakukan observasi atau survei, teman-teman sudah harus memetakan hal-hal apa saja yang ingin diobservasi. Banyak contohnya. Contoh satu mengenai perekonomian. Seperti apa perekonomian di sana? Apakah kesenjangan perekonomiannya ataupun mungkin jarak antara yang kaya dan yang miskin tinggi atau seperti apa? Itu teman-teman kaji. Kemudian yang kedua mengenai sosial di sana. Mengenai sosial bukan hanya mengenai berapa jumlah penduduk, bukan seperti itu. Berapa jumlah, seperti janda berapa, kemudian juga tunawisma itu berapa, enggak, bukan itu saja, tapi juga teman-teman harus mengetahui siapa stakeholder di sana, sosialnya. Apakah ada pemuka agama? Kalau memang ada pemuka agama apa saja? Kalau kemudian ada adat-adat dan kesenian seperti apa? Dan ada kerajinan-kerajinan seperti apa? Itu dalam hal sosial. Yang ketiga contohnya dalam hal pendidikan. Itu juga jelas. Berapa jumlah penduduk di sana, berapa jumlah remaja di sana, dan berapa yang bersekolah dan berapa yang tidak bersekolah. Ada berapa banyak fasilitas sekolah pendidikan dan ada berapa banyak fasilitas penunjang, ya, seperti kendaraan-kendaraan di sana, itu dalam hal pendidikan. Dan juga sektor-sektor yang bersifat dalam hal potensi masyarakat. Jadi sebenarnya pada waktu nanti teman-teman itu melakukan observasi, cuma ada dua hal yang harus teman-teman cari di situ. Yang pertama mengenai potensi, yang kedua mengenai permasalahan. Jadi tugas teman-teman itu dua, mengembangkan potensinya, atau kemudian kalau di sana ada permasalahan, kalian selesaikan permasalahannya. Tadi sudah saya ceritakan mengenai potensi di sana. Contoh adalah hutan mangrove. Anggap sajalah suatu daerah tersebut mereka mempunyai hutan mangrove tetapi belum dibuat sebuah wisata. Masih hutan mangrove yang biasa. Jadi teman-teman itu kemudian berdiskusi bersama masyarakat pada waktu survei observasi, memberikan ide dan gagasan bagaimana kalau kemudian hutan mangrove ini dibuat wisata. Tentunya teman-teman tidak boleh secara langsung mengatakan, oke, kita akan buat wisata. Tidak. Teman-teman juga harus menemui orang-orang yang saya sebutkan tadi. Stakeholdernya siapa saja.
kepala adat, pemerintah desanya seperti apa, dan kemudian juga pemuka-pemuka agamanya, dan itu butuh forum yang dimana bukan hanya teman-teman sendiri yang berbicara, tetapi juga pihak-pihak pemerintah yang berbicara di sana. Itu contoh mengenai potensi. Nanti kita akan banyak belajar pada waktu hari teman-teman di GBN. Jadi, ayolah gabung bersama di GBN. Kemudian yang kedua mengenai permasalahan, ya. Contoh permasalahan. Misal di sana ada permasalahan sampah, sampahnya banyak. Teman-teman juga harus berpikir di sini sampahnya banyak ataupun mungkin airnya nggak ada. Apa yang perlu teman-teman lakukan? Ataupun mungkin airnya ada tetapi airnya tidak jernih, keruh. Jadi nanti teman-teman mempersiapkan itu untuk melakukan eksekusi pada waktu KKN. Nah, dalam hal observasi, ini saya pangkat sedikit ya, biar nggak terlalu panjang. Dalam hal observasi, tentunya teman-teman itu memerlukan waktu untuk mempersiapkan program-program yang akan dilaksanakan pada waktu KKN. Jadi, di GBN itu mempunyai bukan sebuah syarat ya, tetapi memang mempunyai sebuah kebiasaan. Nanti akan ada observasi itu di bulan Januari atau Februari, observasi ataupun survei yang akan dilaksanakan. Dan nanti jumlah harinya tergantung dari kesepakatan ataupun mungkin kepentingan dari setiap generasi. Butuh waktu seminggu kah ataupun 2 minggu. Nah, jadi setelah teman-teman kembali dari survei observasi nanti teman-teman akan mempersiapkan program-program dari bulan Februari sampai nanti di bulan Juni sebelum eksekusi. Teman-teman melakukan pelatihan. Nanti di bulan Juli akan dilakukan, mungkin itu untuk dalam hal observasi. Nanti akan ditambahkan oleh TRI nanti. Silakan. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih Anugrah. Jadi memang survei untuk KKN di daerah yang perbatasan yang notabene kita belum familiar itu merupakan suatu yang krusial dan tidak bisa dilakukan secara online karena kita mungkin memang benar-benar belum ada gambaran gitu yang jelas tentang bahkan kondisi di sana itu seperti apa, apalagi permasalahan ataupun potensinya kayak gitu. Jadi ya nggak bisa diwakilkan secara online. Oke, mungkin Tri dari ada tambahan mungkin bisa merasakan apa dampaknya dari Oke, sebelum boleh, kita boleh. survei Terima kasih sama Mbak setelah Syaril. survei dalam menyusun Jadi program itu dampaknya mungkin seperti apa kayak gitu. sebelum saya bahas ke teknisi atau Iya, apa yang didapat pada saat setelah survei, itu mungkin sedikit saya memberikan informasi kepada teman-teman yang hadir pada saat live kali ini atau mungkin nanti bisa melihat di IG-nya Generasi Bakti Negeri bahwa Generasi Bakti Negeri akan membuka open recruitment untuk generasi ke-8 dalam waktu dekat ini, gitu kan. Mungkin insya Allah dalam bulan depan deh, insya Allah. Nanti akan ada informasi lebih lanjutnya. Pantengin terus IG Generasi Bakti. halo, selamat malam teman-teman. Maaf terputus. Kita undang dulu pembicara kita pada malam hari ini, biar saya info. Oke. Jadi tadi kita sedang berada di pembahasan. Oke. Tadi sedang membahas terkait ini ya, survei. Sambil menunggu Tri. Ya, belum bergabung dia. Iya. Tadi sampai di pertanyaan dampaknya atau perubahan apa yang dirasakan setelah ada yang berangkat survei dan sebelum ada yang berangkat survei gitu. Mungkin Tri Mana trianggoronya? sedang mencari koneksi menuju bukit. Tambahin dia. Udah gabung belum? Udah di invite.
Mungkin tadi Udah. terputus di bagian ini ya, di bagian apa manfaat yang dirasakan setelah ada teman-teman yang berangkat survei dan belum. Tadi Betul, betul. Boleh saya silakan lanjutkan? mungkin. Boleh, silakan. Ya, mungkin tadi kan sempat terputus ya, ada sebuah kabar mungkin yang bagus lah untuk teman-teman yang ingin melaksanakan KKN atau bergabung dalam sebuah komunitas, bahwa generasi bakti negeri akan melakukan open recruitment untuk generasi ke-8. Insya Allah dalam waktu dekat ini atau bahkan dalam bulan depan deh, mungkin teman-teman yang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya segera mempersiapkan diri jika ingin bergabung bersama keluarga besar kami generasi bakti negeri. Insya Allah bulan 11 nanti untuk waktunya nanti akan ditentukan kapan, nanti terus saja pantengin IG dari generasi bakti negeri. Kalau aku sih kabar ini kabar yang membahagiakan ya, karena sebuah peluang buat mengembangkan potensi diri dalam sebuah komunitas yang luar biasa lah, yang sudah lama malang melintang di dunia perKKN-an khususnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sudah ada beberapa komunitas lain yang ingin mengajak kita bekerja sama, tapi memang pada saat ini fokus kita hanya pada saat ekonomi, jadi mungkin kerjasama dari komunitas lain itu belum sempat kita realisasikan, mungkin dalam waktu dekat juga karena sudah ada kepengurusan, nanti bisa berkolaborasi dengan komunitas lain. Itu aja informasinya, dipantengin terus IG seperti nanti untuk oprek dan Nasdaq apa. Kemudian saya akan membahas terkait apa sih perbedaan ketika kita sudah melakukan survei atau ada teman yang sudah melakukan survei sama yang belum. Mungkin nanti pada saat kalian sudah dibentuk dan sudah disatukan dalam sebuah generasi ke-8, 9, 10, atau 11, itu nanti kalian akan ada sebuah BPH yang nanti menentukan siapa yang akan ingin berangkat ke survei dan segala macamnya. Dan nanti ketika berangkat survei itu benar kata Anda, biasanya sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan yang kemudian diikuti oleh generasi berikutnya itu adalah generasi bakti negeri selalu melakukan survei pada akhir bulan Januari, pada bulan Januari atau awal Februari, gitu kan. Dan lamanya waktu survei itu tergantung dari kesepakatan masing-masing dari generasi itu sendiri. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, dan sangat tidak mungkin ketika 3 hari, gitu. Karena perjalanan ke sana aja ya cukup jauh, gitu kan. Nah, jadi mungkin perbedaan ketika selesai survei atau pada saat belum survei itu adalah ketika kita belum melakukan survei secara langsung, itu kita masih melakukan sebuah bayangan atau sebuah gambaran yang belum jelas itu tuh apa, gitu. Istilah itu masih mengawang-awang deh. Kita masih mengawang-awang, kita tidak mengetahui, kita tidak mengetahui pasti gitu apa yang terjadi di sana, apa yang akan kita lakukan di sana, kondisi di sana seperti apa, terus perekonomian di sana seperti apa, pendidikan di sana seperti apa, ketika kita tidak melakukan survei. Karena apa? Karena ketika kita melakukan pengabdian ini atau KKN, kita tidak bisa dengan kira-kira, kita nggak bisa. Kita harus berbicara dengan data, kita harus berbicara dengan kenyataan yang ada di sana. Baru pada saat itu kita bisa menyusun program, gitu kan? Seperti yang dilakukan teman-teman NSP 6 pada saat itu. Ada 2 tim survei yang berangkat ke sana, salah satunya Anugrah. Mereka berangkat ke sana, mereka cari informasi, menggali terkait data kependudukan, data anak-anak di sana, sistem pembelajaran di sana gimana, pendidikan di sana gimana, kehidupan di sana gimana, pemerintahan desa di sana gimana, perekonomian di sana gimana, dan segala macamnya. Baru mereka bawa pulang ke sini, kemudian mereka presentasikan. Dan dari situlah kita sebagai anggota tahu bahwa apa yang harus kita lakukan setelah adanya tim survei ini menyampaikan apa yang mereka sampaikan, gitu. Dan kita bisa menyusun program bahwa untuk pendidikan di sana yang sedang ada permasalahan seperti ini, kita menyusunnya seperti ini. Tipe pengajaran yang seperti ini yang harus kita terapkan di sana pada saat kita melakukan KKN nanti. Kemudian faktor ekonomi. Yang membuat ekonomi di sana terhambat itu bahwa kurangnya kreativitas atau inovasi dalam pengelolaan rumput laut, seperti mungkin contoh. Nah, dari situ kita bisa menyusun program, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, kita menyusun sebuah gagasan, kita menyusun sebuah formulasi, kita menyusun sebuah imajinasi kita bahwa rumput laut ini kita bisa jadikan apa? Bisa kita jadikan keripik, bisa kita jadikan bolu, makanan dan segala macam untuk meningkatkan daya jualnya dan menaikkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di situ. Gitu kan? Kemudian untuk contoh pendidikan, pendidikan di sana itu kurangnya tenaga pengajaran di sekolah ini.
mereka kurang bagusnya pada saat pendidikan bahasa Inggris. Mereka kurang sehat pada kurang pendidikan pada bahasa Inggris, kurang pada pendidikan matematika dan bahasa Indonesia dengan baik. Nah di situ kita bisa, walaupun pendidikan harus diterapkan di sana, kita membantu mereka dalam menyampaikan dalam pendidikan bahasa Inggris pada saat matematika dengan penyampaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan pengetahuan terkait Indonesia secara luas pun di sana bisa dibilang mungkin sedikit jauh lebih miring daripada kita yang ada di Pulau Jawa gitu. Dan itu yang mereka butuhkan gitu. Tapi contoh-contoh ketika teman-teman perbedaan ketika setelah survei sebelum survei dan setelah survei gitu, bahwa setelah survei kita mempunyai pandangan yang jelas bahwa apa aja yang akan kita lakukan di sana, apa aja yang perlu kita persiapkan di sana gitu kan. Mungkin seperti Anugrah menyampaikan bahwa masyarakat di sana tuh orangnya seperti ini seperti ini. Jadi kita sudah mempersiapkan diri. Berarti ketika kita di sana kami harus menyampaikan, harus berperilaku seperti ini gitu. Jadi kita tidak akan kaget lagi dan kita menghormati orang di sana dengan apa informasi yang sudah kita tahu sebelumnya gitu kan, seperti itu. Kemudian di sana tuh tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh marah-marah gak jelas, tidak boleh. Nah, jadi kita bisa menahan emosi kita sudah bisa melatih emosi kita pada saat sebelum berangkat. Walaupun kita sudah berbicara dengan data kan bisa berubah-ubah, gitu kan? Data bisa berubah-ubah, fakta bisa berubah-ubah. Nah, salah satu manfaat dari kita melakukan observasi secara langsung itu adalah kita bisa berkomunikasi dengan langsung dengan pemerintah desa di sana dan juga masyarakat di sana, gitu kan? Kita bisa berkomunikasi lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat video call dan segala macamnya terkait perkembangan di sana gitu. Kita bisa melakukan pengupdatean data atau pengambilan informasi dari informasi yang ada dari perangkat desa di sana, dari warga sekitar di sana gitu. Jadi banyak manfaat ketika kita sudah melakukan observasi, karena bahwa kita tidak akan lagi mengawang-awang dan kita tidak akan membahayakan apa yang harus kita lakukan gitu, seperti itu. Mungkin seperti aja Mbak Saira. Monggo bisa dilanjut. Jadi memang ketika sudah ada teman yang survei itu, meskipun sebelumnya mendapatkan banyak gambaran dari angkatan sebelumnya atau dari kakak-kakak, kalau misalkan SSP 6 gambaran dari atau bahkan SSP 4 saat sharing session pertama kali kita kumpul terbentuk sebagai SSP 6, cuman kan mungkin dari yang ditinggalkan SSP 5 sampai selama 1 tahun sebelum kita berangkat itu pasti sudah ada perubahan seperti itu, entah mungkin lanjut atau enggak, termasuk apa yang perlu kita termasuk dari hal-hal yang perlu kita pastikan ketika kita survei ya. Mungkin selanjutnya terkait penyusunan program mungkin akan menyesuaikan dari hasil survei sesuai kebutuhan. Betul ya? Iya. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke pendanaan yang saya rasa juga cukup krusial untuk pelaksanaan sebuah program. Mungkin dari Tri dulu atau Anugrah dulu yang bisa sharing, silahkan. Mungkin dari saya dulu ya. Ya, boleh. Karena kalau Anugrah dulu suka ngawur ngomongnya. Hah? Karena kalau Anugrah dulu suka ngawur ngomongnya. Jadi benar yang disampaikan Mbak Sarira bahwa sebuah pendanaan itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah komunitas, terutama komunitas KKN Mandiri dan juga generasi bakti itu sendiri. Bahwa dana yang besar itu sangat kita butuhkan. Pada setiap generasi yang membutuhkan sebuah dana yang besar tergantung dengan program apa yang mereka bawa dan kebutuhan seperti apa yang mereka butuhkan di sana gitu. Nah, lagi-lagi suatu kebanggaan tersendiri untuk saya pribadi ketika bergabung ke Dinas Pendidikan Negeri ini. Karena apa? Karena untuk pendanaan biasanya kan sebuah komunitas mencari pendanaan itu melalui sebuah sponsorship gitu kan, sponsorship bahwa kita mencari sebuah sponsor di mana-mana pun itu untuk melakukan pendanaan kita. Dan luar biasanya bahwa generasi bakti negeri itu sudah luar biasa, sudah banyak link ataupun list perusahaan-perusahaan besar yang bisa menjadi sponsor setiap generasinya. Dari bank-bank yang ada di kampus, dari perusahaan-perusahaan yang ada di kampus seperti Razismu atau Suara Muhammadiyah dan segala macamnya, itu bank-bank di luar, mungkin Pertamina
bahkan Pertamina pun menjadi sebuah sponsor buat komunitas kita Generasi Bakti Negeri, itu khususnya Pertamina di sektor Tarakan. Itu memberikan sebuah bantuan pengajaran khususnya pada program sekolah tanpa batas, gitu kan. Jadi mungkin kekhawatiran teman-teman terkait, wah nanti ketika programnya besar berarti harus urunannya besar juga dong. Oh, tentu tidak, itu tidak. Jadi itu biasanya akan dibedakan bahwa dana program dan dana pribadi itu dipisahkan. Dana program contohnya itu dari sponsorship. Itu akan banyak, ketika teman-teman sudah bergabung itu akan mendapatkan banyak sekali link untuk memasukkan sebuah proposal untuk mencari dana terkait program yang akan kita laksanakan nanti di tempat kita melaksanakan pengabdian itu, seperti generasi berbeda itu di Sebatik gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu khawatir terkait pendanaan, karena generasi Bakti Negeri pengalamannya sudah luar biasa, sudah 7 generasi dan sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang menjadi menjadi partner lah bisa, atau menjadi sponsor kita sejauh ini, salah satunya Pertamina dan Lazismu di Universitas Negeri Jakarta, bahwa mereka memberikan sekian persen dari dana yang mereka punya untuk mendanai program kita. Dan mungkin ada perusahaan besar lagi, perusahaan nasional besar lagi yang menjadi sponsor kita, yaitu Telkomsel. Telkomsel menjadi sponsor kita itu pada saat generasi pertama. Pada saat pembentukan pertama, mereka bersedia untuk menjadi sponsor kita, melakukan program kerja di sana. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi bahwa Telkomsel pernah menjadi sponsor terbesar kita pada saat melakukan KKN Mandiri di sana. Ada Pertamina, ada Telkomsel, ada Lazismu. Itu sebuah perusahaan besar yang cukup terkenal lah ya di lingkungan masyarakat yang mendanai kita gitu. Mungkin terkait pendanaan pada komunitas, khususnya komunitas generasi negeri itu berasal dari sponsorship yang ada, karena itu sangat membantu gitu ya. Terutama generasi ini sudah mempunyai banyak link, sudah mempunyai banyak channel terkait pendanaan program atau sponsorship untuk melaksanakan program kerja di sana. Mungkin bisa ditambahkan oleh Anandra, kita jangan berbicara nominal ya, karena kalau bicara nominal sesuatu hal yang sensitif lah. Kita berbicara mengenai sumber pendanaan yang kita dapat aja selama berkomunitas. Moga Anugrah. Ini bisa disambung oleh Anugrah, menambahkan bahwa ternyata memang sudah terjamin lah, kayak udah ada banyak sekali list yang target-target sponsor yang akan membantu pelaksanaan program KKN dari GBN sendiri. Mungkin Anugrah ada tambahan? Aku tambah dikit ya. Mungkin sebelum Anugrah ngomong. Maaf ya, Nuk. Dengan catatan gini teman-teman. Ketika sudah mempunyai list perusahaan yang akan kita masuki, yang akan kita tuju, catatannya cuma satu. Waktu nyerahin proposalnya jangan mepet. Betul. Biasanya perusahaan besar kayak Telkomsel, kayak Pertamina, kayak Lazismu, kayak Suara Muhammadiyah segala macamnya, itu maksimal waktu menyerahkan proposalnya itu 3 atau 4 bulan sebelum kita melaksanakan kegiatan. Gitu loh. Karena apa? Karena proposal yang kita masukin itu perlu mereka kaji dulu, perlu mereka pelajari dulu, perlu mereka telaah dulu bahwa tepat nggak sih perusahaan mereka itu menjadi sponsor untuk sponsor program kita gitu. Kalau teman-teman baru masuk ke 1 bulan sebelum berangkat, itu niscayalah itu tidak akan pernah ada dana yang keluar gitu. Tapi ketika teman-teman memasukkan jauh-jauh sebelum hari-hari teman-teman melakukan program itu, percayalah pasti akan ada sebagian dana yang menjadi bagian teman-teman untuk melaksanakan program gitu kan. Apalagi mungkin pada saat pandemi COVID ini menjadi halangan teman-teman bahwa wah, pandemi COVID ini orang aja banyak di PHK segala macam. Tapi kan situasi sekarang berbeda. Situasi sekarang sudah kembali mulai normal, sudah kembali seperti semula bahwa bahwa perusahaan-perusahaan sudah mulai membuka pintu mereka untuk menerima proposal dan segala macam. Yes. Oh ya, boleh. Mungkin boleh dari Anugrah dulu ya. Iya. Silakan Anugrah, mungkin ada tambahan terkait sponsorship. Ya. Mengenai finansial, saya tambahkan sedikit aja ya.
Independensi memang organisasi itu tidak hanya butuh anggota ataupun tenaga, tapi juga finansial. Yang ingin saya sampaikan adalah KKN Mandiri di Sebati ataupun di perbatasan Kalimantan Utara itu saat ini sudah masuk pada umur ke-8, yang artinya GBN dengan KKN Mandiri di perbatasan itu mampu untuk bertahan secara keanggotaan, secara organisasi dan juga secara finansial. Kalau kemudian tadi diceritakan oleh saudara Tri, teman saya juga yang sangat saya sayangi, ya, dia menceritakan mengenai hal-hal yang bisa menjadi peluang kita dalam hubungan finansial, secara sponsorship ataupun secara bantuan-bantuan dari universitas. Yang pasti adalah kalian ketika nanti masuk dalam organisasi seperti GBN ini, hal-hal yang bersifat pengorbanan ataupun mungkin tantang penjara itu harus tetap ditingkatkan. Jadi kalian harus terus mencoba untuk mencari finansial dari manapun, dan bukan berarti setelah kita mempunyai banyak list sponsor itu menjadi hal yang membuat kita nanti berpangku tangan. Ini merupakan ajang bagi teman-teman semua untuk berlomba-lomba berusaha ataupun mungkin mencari sumber-sumber dana dari luar untuk kegiatan proyek kalian nantinya. Dan mungkin banyak yang bisa kita sebutkan satu persatu sebenarnya, tempat-tempat mana saja sponsor ataupun inisiatif yang telah memberikan bantuan dana kepada GBN, tapi kan mungkin tidak bisa kita sebutkan di sini. Intinya finansial itu penting ketika nanti teman-teman masuk ke dalam generasi bakti negeri ini, merupakan tempat sekali lagi pembelajaran bagi teman-teman semua. Bagaimana caranya untuk mencari channel-channel ataupun pihak-pihak lain yang kemudian dapat memberikan bantuan dan dukungan secara langsung kepada kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kemudian, wah jauh nih Kalimantan pasti J-nya gitu. Tidak seperti itu. Sekali lagi teman-teman kan nanti akan menjadi sebuah kelompok organisasi. Ingat, teman-teman bukan sendiri, tapi teman-teman nanti akan ramai-ramai berpikir bersama-sama, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan finansial. Tetap semangat. Oke, terima kasih Anugrah. Jadi yang bisa saya tangkap bahwa meskipun terlepas dari nanti dana itu yang akan dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan KKN ini banyak, tapi yang harus diingat bahwa kita juga telah memiliki list target-target sponsor yang akan membantu pelaksanaan program kita. Jadi tidak perlu terlalu khawatir terkait hal itu. Mungkin saya rasa karena sudah cukup banyak pembicaraan kita pada malam hari ini, dan untuk pembahasan teknis mungkin nanti bisa kita lanjutkan saja untuk teman-teman yang mau bergabung di TOT GBN. Mungkin gini Mbak, mungkin informasi lebih lanjut sebelum TOT kan nanti kan ada stand open recruitment gitu kan. Nah nanti teman-teman bisa tuh kalau yang terkait masalah lebih lanjut, mungkin nanti beberapa kali akan diadakan live juga ya terkait informasi lebih lanjut terkait GBN gitu pada saat open recruitment. Mungkin teman-teman bisa cari informasi lebih lanjut di situ. Oke, ya. Nah itu teman-teman, jadi bagi nanti teman-teman yang tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari komunitas generasi bakti negeri, untuk masalah-masalah teknis ataupun non teknis silahkan ditanyakan ketika nanti ada open recruitment, ada stand GBN, silahkan dipantau terus di Instagram generasi bakti negeri. Selanjutnya mungkin kita perlu ada sesi tanya jawab atau cukup sampai di sini? Mas Tri atau kalau ada Anugrah? yang ingin bertanya ya nggak masalah. Ya, silakan. Apa tapi ada yang ingin bertanya? Sudah berkurang nih manusia yang melihatnya. Iya. Kita tunggu aja 5 menit, kalau memang nggak ada yang mau tanya ya udah. Mungkin sambil menunggu, mungkin bisa diceritakan sedikit sambil menunggu 5 menit, menunggu teman-teman bertanya, ceritakan sedikit pengalaman mungkin yang paling menarik
atau yang paling nggak bisa dilupakan atau yang paling lucu mungkin ketika KKN, mungkin cerita-cerita singkat saja sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, karena tadi pembahasannya sudah cukup berisi dari awal terkait penyusunan program, kontribusi di masyarakat. Mungkin dari Tri dulu atau dari Anugrah, silahkan. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya, silahkan kami tunggu sampai jam 21, jam 9.05. Oke, itu ya. Baik teman-teman, saya akan sedikit menceritakan bagaimana pengalaman generasi GBN SSP 6 atau Saudara Project 6 ini. Ada hal-hal yang bisa dibilang sangat luar biasa dan mungkin bagi orang-orang yang bukan di perbatasan itu sangat tidak apa namanya sangat wah kok bisa seperti itu. Yang pertama, adanya penggunaan dual mata uang di daerah perbatasan. Jadi di perbatasan itu ada penggunaan dual mata uang. Jadi masyarakat Indonesia yang di perbatasan itu tidak hanya menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi, tapi juga menggunakan ringgit. Iya, ringgit. Menggunakan mata uang ringgit Malaysia untuk transaksi jual beli sehari-hari. Ini antara kaget dan juga sangat sedih ya, dikarenakan masyarakat Indonesia itu menggunakan uang Malaysia sebagai transaksi jual belinya. Dan bahkan dulu saya waktu survei dulu pernah juga membeli minuman itu menggunakan uang ringgit. Jadi itu yang pertama yang sangat berkesan dan mungkin bisa dibilang di daerah tengah-tengah kota atau daerah-daerah bukan kota itu sangat jarang untuk ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mengenai siswa-siswa yang ada di perbatasan. Teman-teman semua, siswa di perbatasan itu ketika dia bersekolah di Indonesia bukan berarti rumahnya di Indonesia. Karena ada beberapa siswa itu yang dia rumahnya itu sudah di luar dari wilayah negara Indonesia atau mungkin sudah masuk di wilayah Malaysia. Jadi mereka itu sudah masuk wilayah Malaysia, tapi kemudian mempunyai identitas negara Indonesia. Jadi mereka kemudian bersekolah di negara Indonesia, tapi tinggalnya di Malaysia. Dan juga yang kedua, dan juga terkait masalah jaringan ya, pada waktu itu dari generasi SSP 6 atau generasi ke-6 ini pernah melakukan bantuan pembelajaran, dan itu pada waktu itu dalam sesi online ya, ada siswa yang sangat kesulitan untuk mencari internet karena di daerah perbatasan. Jadi dia sampai naik ke atas bukit untuk mencari sinyal. Mungkin di saat ini di tengah-tengah kota, di tengah-tengah keramaian tengah kota, tengah negara, kita selalu protes ataupun mungkin tidak terima dengan adanya kuliah online ataupun mungkin sekolah online ya, meminta untuk difasilitasi lah dengan laptop ataupun mungkin dengan biaya kota. Orang-orang di perbatasan jangankan mau ada kota, sinyal pun nggak ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu nanti akan teman-teman temui, dan itu tidak banyak ada di di tengah-tengah kota seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai barang-barang ya, barang-barang ketersediaan sembako. Banyak barang-barang itu barang-barang impor dari Malaysia. Bisa dibilang kami pada waktu di perbatasan itu banyak menggunakan barang-barang dari Malaysia. Entah itu disebut dengan penyeludupan karena memang tidak ada izin katanya, ya, tidak ada cukainya. Tapi begitulah, dan bukan berarti pemerintah tidak tahu. Dan bahkan kami sempat mengobrol dengan pemerintah misalnya, itu disengajakan, dibiarkan, karena memang supply yang terdekat itu dari Malaysia. Karena supply yang ada di Indonesia itu rata-rata dari Pulau Jawa.
Dari Pulau Jawa yang bagian selatannya negara Indonesia itu yang sangat ujung di bawah, itu ingin pada waktu menyuplai barang-barang di utara itu sangat jauh. Jadi pemerintah pun membiarkan. Mungkin tiga hal itulah sebagai contoh dari hal-hal yang sangat berkesan dan mungkin tidak akan pernah ada yang terjadi selain di daerah perbatasan. Oh iya, Mungkin seperti banget itu. sih. Iya, betul. Terima kasih Anugrah. Jadi antara lucu tapi juga sebenarnya eh, Miris. ironis gitu ya dengan situasinya. Ya, Oke, mungkin dari Tri ada tambahan Nah, mungkin singkat aja lah ya, nggak panjang kayak ya? anu kali panjang betul dia, Pak. Mungkin apa ya, hal-hal menarik atau hal-hal yang sulit terlupakan ya dari setelah bergabung di komunitas generasi bakti negeri ini, mungkin yang banyak hal yang indah untuk dikenang cuman tidak untuk diulang gitu ya. Mungkin salah Iya, iya, satunya ya yang Mbak nggak Syahrila lazim. bilang tadi pada saat aul-aul gitu kan. Ya, Oh iya, itu apa ya? Suatu hal yang menyenangkan gitu, suatu hal yang menggembirakan gitu. Tapi terima kasih kalau untuk diulang gitu kan. Terima kasih banget kalau untuk diulang. Cuman itu memang benar-benar sebuah hal yang indah banget untuk dikenang gitu kan. Bangun pagi-pagi, sebelum subuh udah bangun, udah berangkat, wajah nanti kusut. kita awal-awal lagi ya. Terima kasih. kayak lagi Wajah ya, pagi wajah subuh-subuh. apa? Muka kusut, belum mandi segala macam, kita udah bersiap-siap untuk berangkat gitu kan. Itu suatu hal yang menyenangkan ya, indah untuk dikenang, cuma tidak untuk diulang gitu kan. Kalau memang apa hal-hal yang lain itu emang banyak seperti Anda tadi, bahwa banyak hal yang di luar ekspektasi dan di luar pemikiran kita, bahwa ketika sampai di sana tuh banyak hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya ketika kita berada di Pulau Jawa atau di Jogja gitu kan. Yang seperti Anda bilang, pada di sana tuh penggunaannya tuh dua mata uang gitu kan, rupiah dan juga ringgit, kemudian penggunaan bahan pokok yang juga kebanyakan dari Malaysia gitu. Dan hal yang paling menyenangkan dan yang paling mungkin tidak bisa saya lupakan adalah respon masyarakat, bahwa saya berpikir bahwa masyarakat terbaik yang ada di Indonesia itu masyarakat Jawa gitu. Tapi ternyata salah, bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa, di masyarakat Kalimantan itu tidak kalah baiknya dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa gitu loh kan. Karena apa? Karena mereka tuh selalu welcome terhadap kita, orang-orang yang datang, humble gitu loh kan, baik gitu loh kan, sering berbagi segala macamnya. Itu suatu hal yang luar biasa gitu ya, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu loh kan, ketika saya menginjakkan kaki saya di Kalimantan gitu kan, seperti itu. Kemudian mungkin untuk hal-hal yang haru gitu kan, hal-hal yang riset dia ya, perjuangan teman-teman generasi ke-6 sih, itu luar biasa banget. Mungkin sebuah perjuangan yang benar-benar luar biasa yang sejauh ini aku rasain, berjuang bareng-bareng untuk untuk menyelesaikan sebuah tujuan yang mulia, yang untuk melakukan pengembangan dan kemajuan masyarakat di daerah perbatasan gitu. Perjuangan yang ya penuh rintangan dan halang rintang lah, dari emosi, ya emosi ya sih paling banyak ya, kesedihan gitu, kesenangan dan segala Oke. macam. Itu suatu hal yang luar biasa yang ya pokoknya sebuah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, apalagi sama Anugerahnya, aku sering banget ribut sama dia. Hah? Emosi, aku lebih emosi lagi. Udah begini aja, Mbak. Wah, kayaknya nggak ada yang nanya lagi nih, Mbak. Mungkin dicukupin aja nggak, Mbak? Oh, oh ya. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada closing statement sepatah atau dua patah Oh, kata sepat. aja singkat? Mungkin Ustadz Anugrah. Giliran-giliran aja. Giliran aja ya. Anugrah dulu. Uh, ya, poin statementnya adalah setiap generasi itu mempunyai masalahnya sendiri, mempunyai orang-orangnya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Generasi-generasi sebelumnya itu merupakan gambaran yang bisa menjadi
bahan referensi untuk teman-teman semua yang nanti akan bergabung di generasi bakti negeri. Jadi tetap semangatlah buat teman-teman semua. Mungkin ada sebuah kata yang akan saya sampaikan adalah berani punya cita-cita, harus berani berkeringat dan berdarah. Maksudnya adalah ketika teman-teman itu mempunyai cita-cita, teman-teman harus berani untuk mengejar cita-cita tersebut, mesti harus berkeringat dan berdarah-darah. Maksud berdarah-darah ini hanya hiperbola ya, bukan bagi teman-teman saling ikam, bukan seperti itu. Maksudnya adalah teman-teman berusaha semaksimal mungkin, bahkan maupun kalaupun ingin mengorbankan sesuatu yang teman-teman prioritaskan, seperti kuliah atau sebagainya. Seperti itulah. Oke, terima kasih Anugrah. Mungkin dari Tri ada closing statement? Oke, mungkin bener ya, sepatah dua patah kata mungkin ya. Mungkin closing statement buat teman-teman di luar sana. Jangan pernah berhenti untuk membangun negeri. Dan jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah kamu coba. Karena kamu nggak akan pernah tahu apa yang ada di balik hal itu dan sebesar apa dampaknya pada hidup kamu. Gitu aja sih. Intinya Oke, berani mengambil sebuah tantangan untuk sebuah kemajuan. Gitu aja. terima kasih. Tetap. Inspirasi sekali ya, ketua dan wakil ketua SSP 6 yang jadi pembicara pada acara sharing-sharing kali ini. Untuk selanjutnya yang dapat saya simpulkan bahwa setiap perjuangan ataupun pengabdian yang kita lakukan itu merupakan bagian dari kontribusi bagaimana kita membantu sedikit menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, di mana selain kita juga berbagi atau berbagi ilmu yang kita punya, kita juga belajar sesuatu dari mereka itu sendiri. Di samping itu, dalam prosesnya, apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah penempaan pembentukan diri kita. Gitu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi bagian dari komunitas Generasi Bakti Negeri. Silahkan pantau terus dari akun Instagram Generasi Bakti Negeri. Silahkan nyalakan loncengnya. Nanti akan ada open recruitment untuk batch 8. Silahkan bisa langsung tanya-tanya nanti ketika ada stand-nya di sana. Terima kasih banyak untuk Anugrah dan Tri atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi bagian dari komunitas Generasi Bakti Negeri. Itu saja untuk acara malam hari ini. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat malam untuk Tri dan Anugrah. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah banyak ya, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you semuanya. Matikan. Gak bisa dimatikan. Bisa. Selesai. Kata left kok. Sumpah kisah dulu ke gerung kapat. Selesai guys.